Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Badri. Di sini saya akan mengerjakan tugas mengenai vlog implementasi modul PP. Nah, sekarang saya berasumsi sebagai pemilik perusahaan yaitu PT Gadri. Nah, PT Gadri adalah sebuah perusahaan manufaktur dengan produk utamanya itu notebook Gadri GTG yang merupakan salah satu notebook yang paling diminati di pasar. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang capable atau mampu untuk memenuhi pesanan berjumlah besar dalam waktu yang ditentukan. Nah, kan sekarang saya mendapatkan pesanan saya berasumsinya pada tanggal bulan Februari nih, tahun 2020. Saya mendapat pesanan dari PT Nur. Pesanan tersebut meliputi notebook Gadri GTG yang berjumlah 500 unit dan harus diperoleh di tangan PT Nur pada awal bulan Agustus. Nah, sekarang saya akan memasukkan beberapa asumsi. Asumsi yang pertama ini adalah PT Gadri merupakan perusahaan dengan resources dan aset yang sangat berkualitas sehingga dapat mengelola pesanan dan proses manufaktur dengan cepat. Maksudnya dengan resources dan aset, ini artinya dia dapat mengeksekusi pesanan dengan cepat dan juga dia sudah memiliki vendor yang telah menjalankan subkontrak dengan perusahaan PT Gadri untuk penyediaan materialnya. Lalu yang asumsi yang kedua itu PT Nur merupakan perusahaan yang tidak melaksanakan subkontrak dengan PT Gadri sehingga proses pemesanannya dilakukan melalui inquiry terlebih dahulu. Dan yang terakhir, beberapa material dibutuhkan untuk memproduksi notebook Gadri GTG itu masih di inventory atau di stoknya itu masih belum terpenuhi semua. Jadi perusahaan akan memesan beberapa material di vendor yang terkait agar dapat melaksanakan produksi. Nah, berikut adalah bills of material dari notebook Gadri GTG. Jadi yang diperlukan yaitu display, CPU, hard disk drive, DRAM, battery casing, optical drive, chipset, konektor, circuit board, power adapter WLAN, keyboard, dan lain-lain. Nah, awalnya sekarang kan PT Nur akan memesan melalui inquiry karena tidak melaksanakan subkontrak dengan perusahaan. Jadi dia itu membuat inquiry terlebih dahulu. Jadi proses awalnya inquiry, quotation, lalu sales order. Di sini perusahaan menggunakan modul SD. Nah, ketika inquiry diterima, PT Gadri akan membuat quotation. Dalam case ini PT Nur dan PT Gadri langsung sepakat atas deal yang telah dibuat. PT Nur memesan notebook Gadri GTG berjumlah 500 dan harus sampai di tangan PT Nur pada bulan Agustus. Oleh karena itu, PT Gadri akan membuat sales orders yang terkait. Lalu sekarang karena ini tidak karena pesannya sudah fix dan tidak perlu pembuatan SOP dan forecasting dan lain-lain, maka kita langsung membuat plan order. Kita akan membuat plan order dengan memerankan MPS atau Master Production Schedule. Lalu langkah selanjutnya kita akan mereview material yang akan kita gunakan untuk memproduksi notebook Gadri GTG. Nah, sesuai dari asumsi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, ternyata beberapa material itu yang diperlukan tidak ada dalam stok. Jadi saya akan memberi material melalui vendor yang telah memiliki kesempatan kontrak pembelian jangka panjang dengan perusahaan PT Gadri. Nah, karena penjelasan mengenai modul PP akan saya jelaskan secara singkat bagaimana proses pembeliannya. Karena vendor dan PT Gadri telah menjalankan kontrak pembelian jangka panjang, maka langsung tidak pakai request for quotation dan seperti itu ya. Jadi kita langsung buat purchase requisition, lalu kita langsung pilih vendor tersebut, langsung dibuat purchase order dan lalu di notify vendor, lalu membuat vendor shipment, good receipt dan invoice receipt. Saya singkat saja untuk itu. Lalu dari plan order yang telah dibuat, kita akan membuat production order. Diketahui pada tahapan menjalankan MPS bersama MRP akan menghasilkan plan order kan. Nah, pada tahapan ini plan order tersebut akan diubah menjadi production order. Production order adalah permintaan secara internal untuk menghasilkan produk tertentu pada waktu yang tertentu juga. Nah, kan karena tadi saya sudah memesan beberapa material, sekarang kita akan menggunakan salah satu modul MM untuk menerima barang-barang tersebut. Kan pada tahap sebelumnya kita menggunakan modul materials management untuk memesan material yang akan kita gunakan untuk melaksanakan proses produksi. Nah, pada tahap ini kita akan menerima material tersebut di gudang kita. Nah, lalu kita akan melaksanakan issue goods in inventory. Tahapan ini kita akan mengeluarkan material atau yang bisa disebut dengan istilah goods issue dari lokasi penyimpanan sesuai dengan kuantitas material yang dibutuhkan untuk membuat produk notebook Gadri GTG.
ini. Nah, sekarang kita akan mereview production order status. Jadi ini juga salah satu bagian dari modul production planning. Setelah material sesuai jumlahnya itu dikeluarkan dari lokasi penyimpanan untuk produksi, maka kita akan meninjau status production order tersebut. Kita hanya menggunakan satu input dalam aplikasinya, SAP-nya tersebut nanti dalam tahap ini, yaitu nomor production order. Jadi setelah kita memasukkan kode transaksi production order, maka bisa direview langsung oleh SAP tersebut. Nah, setelah perakitan materialnya itu sudah terjadi atau produksinya lah ya. Nah, nanti jadi produk Node GTG itu tahap selanjutnya adalah mengkonfirmasi bahwa aktivitas sudah selesai untuk tahap production order ini. Nah, setelah itu kita akan memposting good receipt atau tanda terima barang dari production order. Produk notebook Gadri GTG yang sudah jadi akan dipindahkan lokasi penyimpanan barang jadi barang jadi atau finished goods. Jadi kalau di case study yang sebelumnya ya, kita kan ketika barang sudah jadi, kita akan memasukkan barang tersebut ke gudang finished goods atau barang-barang yang sudah jadi. Jadi tidak jauh berbeda dengan case study yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mereview cost assigned to production order. Nah, setelah tahapan produksi dan pemindahan produk ke gudang penyimpanan barang jadi, kita akan meninjau mengenai jumlah biaya sesungguhnya yang dihabiskan untuk memproduksi produk yang merujuk pada production order. Dalam case ini kan notebook Gadri GTG. Jadi kita akan kayak merekonsiliasi gak sih ya. Nah, jadi jumlahnya ini yang sesungguhnya itu berapa yang dihabiskan untuk memproduksi produk dibandingkan yang ada pada production order. Nah, sekarang kita akan melaksanakan tahap settle cost of production order. Tahapan ini membandingkan laporan biaya atau production order. Perbandingannya ini di aplikasinya akan dilakukan dengan memberi atau menghilangkan centang pada checkbox text run pada aplikasi SAP perusahaan PT Gadri, seperti yang di case tadi sebelumnya yang GBI ya. Jadi tidak berbeda jauh. Kita juga pasti akan melakukan simulasi checkbox text run ini. Nah, sekarang setelah barang jadi, sekarang kita akan mulai mengirimkan barang tersebut. Pada tahap ini kita akan menggunakan modul sales and delivery. Nah, sales and distribution. Nah, untuk melanjutkan ini kita akan melaksanakan pengiriman. Kita akan menggunakan aplikasi Create Outbound Deliveries yang ada di aplikasi SAP kami perusahaan. Nah, untuk memulainya kita harus mencari dokumen, lalu kita membuat Create Deliveries. Ketika terlihat notifikasi lognya itu created, berarti proses pengiriman PT itu akan dimulai. Nah, sekarang ketika barang sudah dimulai nih, kita bisa mengecek stok statusnya tersebut, apakah barangnya itu sudah dalam pengiriman atau bagaimana. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Display Stock Overview. Kita akan mengecek inventory di pabrik PT Gadri kan, jadi nanti ada list di display. Kita dapat lihat bahwa status barang yang dikirim itu sudah berstatus schedule for deliver atau sudah siap untuk dikirimkan, sudah dijadwalkan bahwa barang akan dikirimkan ke perusahaan PT Nur. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan post good issue, di mana memindah kepemilikan barang dari PT Gadri ke perusahaan customer menggunakan aplikasi Manage Outbound Deliveries. Kita harus mencari kode outbound delivery dengan bantuan search agar dokumennya ditemukan ya. Lalu ketika sudah selesai, kita klik transaksi dan klik post goods issue. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan mempersiapkan invoice untuk PT Nur tersebut dan akan mempost pembayaran atau mempost receipt dari pelanggannya itu tersebut, atau dalam kasus ini adalah PT Nur. Jadi kita akan membuat invoice-nya terlebih dahulu, lalu kita akan mempost receipt tersebut. Nah, kan sudah selesai. Barangnya sudah dikirim dan sudah di tangannya perusahaan PT Nur. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai modul-modul SAP yang saya gunakan. Yang pertama adalah modul SD atau Sales and Distribution. Nah, ini digunakan untuk melaksanakan transaksi pemesanan dari PT Nur tersebut. Lalu untuk melaksanakan pembayaran dan proses pengiriman barang. Nah, modul ini berhubungan dengan modul MM seperti post good issue-nya tadi, dan berhubungan dengan modul financing. Lalu modul yang selanjutnya selain itu adalah modul MM yang digunakan untuk melaksanakan proses pengadaan atau procurement dan manajemen inventaris. Seperti tadi dalam case ini kan tadi materialnya kurang, oleh karena itu saya menggunakan modul MM untuk memesan material yang saya butuhkan.
Lalu selanjutnya adalah digunakan melaksanakan segala isu goods yang ada. Lalu model CO atau controlling yang digunakan untuk membantu dalam proses perencanaan, pelaporan, pemantauan operasi bisnis dalam perusahaan, serta melaksanakan monitoring aliran keuangan atau cash flow-nya. Dan yang terakhir adalah modul finance yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan dan akuntansi secara keseluruhan. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.